Ini perampokan yang aneh. 4 bandit yang menyandera 50 orang berganti pakaian dan kerudung yang sama dengan mereka. 2 hari kemudian, semua bergegas keluar dari bank. Dalam kekacauan itu, polisi tidak bisa membedakan siapa perampok dan siapa sandera. Yang membuatnya lebih memusingkan adalah uangnya tidak hilang. Pada akhirnya polisi harus membebaskan mereka semua. Kelompok perampok ini menggunakan cara khusus untuk mencuri berlian senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pada hari terjadinya kejahatan, seorang pekerja pemeliharaan memasuki bank. Kemudian dia merusak seluruh kamera. Pada saat yang sama, ketika kaki tangannya menutup semua pintu, di bawah naungan asap, 4 perampok menguasai situasi. Namun asap putih juga menarik perhatian polisi. Tak disangka, para perampok pun mengangkat senjatanya. Dia mengancam, mereka ingin merampok uang. Para sandera pergi ke ruang bawah tanah dan ponsel serta kunci mereka disita. Mereka memerintahkan untuk berganti pakaian dan memakai topeng yang sama dengan mereka. Selanjutnya, perampokan bank juga dimulai. Gerombolan perampok membagi para sandera menjadi 4 kamar. Terkadang mereka secara acak memilih beberapa orang untuk pindah ke ruangan lain. Para bandit akan bergiliran menyelinap ke dalam kelompok sandera. Mereka meninggalkan bukti bahwa mereka juga sandera. Hanya beberapa kali, setiap perampok dikenang oleh sandera yang berbeda. Dan yang mereka butuhkan adalah menunggu. Polisi mengepung seluruh bank. Sheriff Kate menelepon bank tetapi para perampok tidak menjawab telepon. Beberapa menit kemudian, seorang sandera keluar. Di depan dadanya tergantung sebuah kotak. Ini adalah kunci keberhasilan seluruh kasus. Perampok diminta menyiapkan pesawat, 2 bus, dan makanan untuk 50 orang. Dikelilingi oleh bahan peledak, Kate merasa tak berdaya. Polisi meletakkan alat penyadapan di dalam kotak pizza. Siapa yang mengira bahwa suara yang datang dari sisi lain adalah bahasa asing? Tidak ada yang mengerti. Kate harus memutar rekaman ini di depan umum. Untungnya, salah satu penonton mengenalinya sebagai bahasa Albania. Kate akhirnya menemukan seorang Albania untuk membantu. Tapi ketika pihak lain tertawa terbahak-bahak. Karena itu bukan kata-kata bandit tapi pidato Presiden Albania. Kate mengerti bahwa gerombolan perampok itu mencoba mengulur waktu. Seorang sandera menurunkan topengnya, dia dipukuli. Tapi tujuannya tercapai. Karena dia bukan sandera melainkan salah satu bandit. Hal terakhir adalah menakut-nakuti sandera lain dan membuktikan bahwa Anda juga seorang sandera. Gerombolan perampok tidak hanya 4 orang. Sebenarnya beberapa perampok bersembunyi di antara para sandera. Ketika semua orang berganti pakaian yang sama, mereka akan menukarnya secara bergantian. Gerombolan perampok bergantian menyamar sebagai sandera. Tapi mereka tidak terburu-buru untuk menjara perbendaharaan. Mereka menemukan sebuah ruangan di dekat perbendaharaan dan mulai menggali. Tapi tempat ini sangat kecil. Saat ini, perencana perampokan Dalton telah mencapai brankas. Dalton membuka brankas di nomor 392. Di bawah amplop berisi puluhan kantong berlian. Presiden Bank Arthur sangat khawatir karena brankas 392 adalah brankasnya. Arthur menyembunyikan rahasia. Arthur mencari PR top Madeline. Madeline memiliki jaringan kontak yang besar. Dia bisa melakukan apa saja. Di bawah pengaturan wali kota, Madeline menjadi negosiator khusus. Madeline masuk ke bank dan memberitahu Dalton bahwa bank itu dikepung oleh polisi. Satu-satunya pilihan adalah bekerja sama dengan Madeline. Biarkan Madeline mengambil brankas nomor 392, lalu menyerah. Dalton hanya perlu menjalani hukuman 3 tahun penjara, dan dia akan menerima 2 juta dolar Amerika Serikat. Ketika Dalton mendengarnya, dia tertawa dan mengulurkan sebuah amplop. Ternyata selama Perang Dunia II, Arthur membantu tentara membunuh banyak pedagang Yahudi. Berkat itu dia menjadi kaya. Dokumen di dalam amplop menjadi buktinya. Dalton mengatakan dia tidak akan memberikan amplop itu kepada polisi. Karena ini jimat kalau Dalton tidak bisa kabur. Dengan itu, Presiden Bank akan membantu Dalton lolos dari kejahatan. Tapi Madeline tidak mengerti bagaimana Dalton kabur. Dalton mengatakan kelompok mereka akan langsung keluar. Madeline puas. Selama dokumen itu tidak terungkap, misinya selesai. Merasa keduanya telah mencapai kesepakatan, Kate sangat khawatir. Kate mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan sesuai dengan permintaan Dalton. Tapi dia perlu menentukan apakah para sandera aman. Kate juga diizinkan masuk ke bank. Kate menyerang Dalton saat dia hendak merobek topeng Dalton. Kemudian pistol diarahkan ke bagian atas kepalanya. Tepat ketika Kate mengira dia akan dibunuh, Dalton melepaskannya. Kate menyimpulkan, mereka tidak berani melepaskan tembakan. Dia membiarkan polisi menyerang. Tapi Dalton menelepon lagi. Dalton menyuruh Nate untuk mengubah kamera menjadi jendela lantai 2,
Dalton menembak dan membunuh salah satu sandera. Kate diberhentikan oleh atasannya. Saat ini perampokan bank dan penyanderaan telah berlangsung selama 2 hari. Kurator baru memutuskan untuk menyerang dengan peluru karet. Tapi Kate menemukan alat penyadapan di kotak pertama yang dibawa para sandera. Ternyata semua tindakan mereka berada dalam kendali para bandit. Kate mengumumkan tetapi sudah terlambat. Dalton membuka bom asap, melepaskan semua sandera, dan menjatuhkan senjata di antara para sandera. Detik berikutnya, 50 orang berseragam yang sama bergegas keluar dari bank. Polisi tidak bisa membedakan siapa perampok dan siapa sandera. Apalagi uangnya tidak hilang sepeser pun. Bahkan senjata adalah senjata mainan. Seorang polisi menemukan plasma palsu di toilet. Ternyata itu semua palsu. Nate menginterogasi 50 sandera, tetapi masing-masing memiliki 2 atau 3 sandera untuk membuktikan diri. Di bawah tekanan opini publik, polisi harus menghentikan kasus tersebut. Tapi Kate merasa ada yang tidak beres. 7 hari kemudian, Dalton muncul dari balik rak di lemari besi bank. Mereka membuat tempat untuk Dalton bersembunyi, dan lubang lainnya adalah tempat Dalton pergi ke toilet. Saat kaki tangannya pergi, Dalton mengambil berlian itu dan bersembunyi di tempat persembunyian ini. Dalton dengan tenang melangkah keluar tetapi bertemu dengan Kate. Kate tidak mengenalinya. Akhirnya Dalton angkuh keluar dari bank. Kate akhirnya menyadari bahwa masalahnya ada di lemari besi. Saat aku membuka brankas nomor 392, hanya tersisa 1 cincin berlian. Lampirkan selembar kertas. Sesampainya di rumah, Kate menemukan berlian di sakunya. Ternyata melalui kontak dengan Kate, Dalton menemukan bahwa dia sangat jujur. Dalton yakin Kate akan menemukan rahasia di baliknya. Dan Kate akan mempublikasikan kejahatan Arthur.